Katakanlah Mas Agung diberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, apa yang pertama kali Mas Agung akan perbaiki? Sistem pemilunya ya, dibenahi betul. Kemudian yang kedua, partai-partainya. Kalau mau jadi anggota dewan, ya maksimal 2 periode. Ketumnya juga 2 periode, karena presidennya kan 2 periode juga. Ya itu kayaknya puncak yang bergetar tuh kayak partai-partai. Contoh sederhana itu, karena esensi demokrasi itu pembatasan, Mas. Kadang banyak anomali dalam realitas sosial itu karena ada intervensi dan faktor X biasanya. Jadi tidak sesuai data survei ini. Ya kita tahu lah, kalau saya jelaskan jadi rame nanti. Saya lihat track record, kalau dia bagus, keren, kenapa nggak saya bantu? Karena orang ini punya prospek memberikan manfaat kepada rakyatnya besok. Halo Sobat Kagama, kembali lagi di Kagama Talks, podcast yang mengundang para alumni UGM yang membahas beragam macam topik, mulai dari UMKM, politik, kesehatan, dan beraneka ragam. Pokoknya palu gada, semuanya ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau lulusan Visipol UGM tahun 2005, Departemen Politik Pemerintahan, dan beliau sekarang bekerja di suatu bidang yang sangat membuat kita semua penasaran, yaitu konsultan politik. Bersama saya, Gilbra Muhammad Nur, kita kedatangan tamu yaitu Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat siang, malam, dan pagi Mas Agung. Selamat siang, malam, pagi juga Mas. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah. Apa kesibukan sekarang ini Mas Agung? Kalau kesibukan sih sehari-hari biasa ya ngantor gitu. Kemudian yang kedua ngamen sana sini. Ngamen. Ya. Baru tahu kalau di UGM ada yang ngamen ternyata. Baru tahu. Ngamen ke studio TV, podcast kayak gini nih. Levelnya beda ya, ngamennya beda ya, Mas. Terus kadang ada beberapa pihak ngajak konsultasi. Kayak company, kedutaan, embassy gitu. Terus sama embassy juga ya, Mas? Ya, terus ya elit-elit politik gitu. Kemudian juga ada beberapa sekarang nih pilkada ulang di PSU ya, PSU ulang di beberapa tempat kita terlibat di surveinya aja, tidak sampai risetnya lah, tidak sampai pemenangan atau consulting. Terus sisanya ya berperan sebagai seorang ayah, kepala keluarga, suami yang baik. Kelihatan dari tampilannya ya teman-teman ya. Lo adalah ayah yang baik. Tadi sempat disinggung sama Mas Agung ya, soal apa sih kesibukan Mas Agung, yang itu sangat dekat kaitannya dengan apa profesi Mas Agung saat ini. Betul. Yaitu adalah konsultan politik di Trias Politika. Betul. Bisa ceritain nggak Mas, apa sih itu konsultan politik? Apalagi teman-teman yang masih awam ya di bidang politik. Betul. Barangkali penasaran konsultan politik ini makanan jenis apa ini? Haram atau halal ini? Insya Allah kaya. Insya Allah halal, tergantung konsultannya sih. Ini banyak sensor kayaknya. Jadi kalau konsultan itu kan simpelnya awal mulanya research dulu, survei. Survei itu apa? Ada yang opini publik, ada yang media monitoring, ada yang kualitatif kayak FGD. Nah, kita biasanya mengumpulkan temuan-temuan di tiap survei tadi di opini publik, di media monitoring, kemudian di FGD kalau kualitatif itu dikumpulkan, dinarasikan sampai diperes, sampai ketemu sintesis datanya, ekstrak data yang paling fit, proper untuk disampaikan kepada klien. Kliennya macam-macam nih, bisa individu, bisa partai, bisa kandidat, bisa perusahaan, macam-macam. Nah kemudian ada ranah consultingnya untuk memastikan itu ditindaklanjuti. Kalau kandidat dia menang, kalau ke company biasanya brandingnya jadi bagus. Kalau di luar itu ya mereka butuh masukan-masukan yang sifatnya taktis dan praktis. Nah, peran saya di situ memastikan data ini terkawal dan dieksekusi sampai berbuah ya tadi kemenangan, positif image, kemudian positif ya, green branding misalnya, atau ya mereka jadi tahu lanskap politik secara utuh, bahkan ya di luar itu bagaimana interaksi dinamika politik yang kadang menyertai beragam macam kebijakan, perilaku elit, terus ya interaksi pasar, market dan seterusnya. Jadi itu kan saling berkaitan. Kalau kita bicara negara kan ada aktornya state, market, public, ada civil society organization, ada intermediary actor, macam-macam lah. Nah kita membahasakan tapi dengan bahasa
bahasa bayi ya. Kalau soft spokennya kan gitu, anak-anak milenial Gen Z. Jadi yang lebih taktis, yang lebih sederhana supaya apa? Supaya politik itu semakin mudah dipahami, tidak lagi berada di ruang yang remang-remang ya, yang kadang tidak terjangkau, abu-abu nggak jelas. Nah kita berusaha menjelaskan itu, membuatnya seterang mungkin supaya kandidat, klien, dan siapapun jadi lebih mudah memahami, menindaklanjuti setiap ada masukan-masukan kita. Ternyata sekompleks itu ya. Jadi nggak cuma ada ngasih saran soal politik gitu ya? Tidak, karena saya kan berangkat dari pollster, data, survei tadi ya, media monitoring. Jadi semuanya saya kumpulin tuh. Bukan hal yang kualitatif ya? Bukan hanya kualitatif. Ada angka di situ. Betul. Ya? Jadi kalau misalkan saya nggak ngambil datanya, pasti saya lihat lembaga lain atau saya lihat sumber-sumber lain. Jadi jangan sampai saya ngomong bicara itu nggak ada basis datanya. Jadi argumentasinya menjadi sangat kuat, relevan, aktual, sehingga kalau ada yang mau membantah, mau nggak mau dia harus mencari data lagi yang memang tandingan. Jadi data versus data gitu. Bahkan kan eranya sekarang big data kan. Bukan debat kusir lah ya. Jadi data yang saya bilang tadi, media monitoring, survei, FGD itu kan sebenarnya big data dari banyak yang kita ambil kan gitu, sehingga orang menjadi lebih saya harusnya begini, dan itu jadi tidak terbantahkan Mas Gibran. Karena kalau sebatas hanya kualitatif ini kan banyak dan mudah didapatkan. Yang membedakan kerja analis, konsultan dengan yang lain itu karena data itu dari banyak aspek, dari banyak sisi, dari banyak dimensi, sehingga dia menjadi menjadi kokoh dan sangat kredibel untuk ditindaklanjuti seperti itu. Berarti memang kompleks ya. Iya. Tidak sesederhana itu. Karena kalau ngeliatnya kan ini, iya Mas, ini gampang lah, memenangkan kan, saya udah punya pengalaman. Tim ses selesai. Kalau kita kan enggak, karena benar, Mas. Saya pun punya pengalaman tim ses sejak zaman kuliah, tapi itu ternyata tidak cukup karena politik pokoknya kan modern, bahkan masuk ke era industri. Jadi lebih kompleks, lebih majemuk, holistik. Jadi semua sisi, dimensi diperhatikan. Tapi kerja politik itu bukan hanya kerja konsultan toh. Ada keterlibatan aktor-aktor lain yang punya peranan yang sama lah minimal. Karena apa? Karena gak mungkin setiap kemenangan itu hanya saham tunggal satu orang, nggak bisa. Jadi orang klaim ini karena saya nih konsultan, nggak bisa gitu. Karena dari hulu sampai hilir itu banyak yang ngerjain. Tim ses ada bagiannya, partai juga ada, konsultan punya, simpatisan, relawan juga. Jadi semuanya terlibat. Jadi akhirnya di kandidat itu atau ketua tim sesnya tuh yang mengorkestrasi. Jadi konsultan itu hanya satu bagian dari kerja-kerja pemenangan politik. Bukan dimonopoli ya gitu. No. Kalau ada yang memonopoli, saya khawatir justru malah kemungkinan kalahnya lebih besar. Karena kan yang tahu ya, yang bertungkus lumus dengan realitas itu justru kandidat sama timnya kan. Konsultan ini kan hanya istilahnya belakangan datang, dia berusaha menyimpulkan. Nah, tapi secara kualitatif daratnya pasti mereka lebih paham. Jadi ini harus bersinergi. Gak bisa hanya pakai mindset konsultan nasional datang ke daerah merasa lebih tahu, justru kemungkinan kalahnya besar kalau kayak gitu mindsetnya. Sekarang kan eranya kolaborasi. Iya sih, khawatir kalau hanya sekadar mengandalkan konsultan, sedangkan grassrootsnya nggak kepegang, bahaya aja. Gitu. Bahaya. Jadi kerja-kerjanya tidak terukur dalam versi konsultan, tidak terukur dalam konstruksi kolektif darat, udara, atau misalkan istilahnya ini bagian teorinya, ini praksisnya kan. Ini kan harus gabung semua. Iya, harus sinkron gitu. Karena jasa konsultan kan ini teori aja nih, data-data doang, nggak ada realnya kan gitu. Nah, harus bareng, harus sinergis, kolaboratif. Kalau enggak, kemenangan itu semakin jauh karena lawan-lawannya bisa jadi lebih siap, lebih sering bekerja sama, lebih sering berkolaborasi seperti itu. Menarik sih Mas. Ternyata memang holistik, kompleks, dan ternyata nggak sekadar soal pemenangan politik ya. Ini pertanyaan yang sempat saya pikiran Mas, penasaran. Sebenarnya para konsultan politik termasuk Mas Agung itu fokusnya apa tuh Mas dalam menjalankan tugas? Apakah pure hanya mencari kemenangan politik atau ada lebih dari itu gitu? Iya, kemenangan itu maksud saya lebih ke efek samping sih Mas sebenarnya. Bukan goals justru ya? Karena gini, karena kerja politik itu kan kompleks tadi. Ada banyak faktor yang menentukan. Ambil contoh sederhana begini. Ini pasti ada cost-nya, ada harganya kan. Ada banyak kandidat yang mampu, tapi ada juga yang tidak mampu. Nah kalau kita langsung bicara taktis saja, misalkan saya mendampingi kandidat, Mas maaf, ini kan Mas Agung ada services, research, and consulting.
saya hanya bisa risetnya aja mas. Oh ada paket-paketnya gitu mas? Consultingnya saya nggak mampu bayar misalkan. Oh ya udah nggak apa-apa pak. Yang penting bapak punya dapat data saya, nanti saya bantu nggak apa-apa. Karena buat saya ini bukan hanya sekedar bisnis ya. Kalau politik itu buat saya bukan hanya sekedar bisnis as usual. Karena apa? Karena ada value-nya di sana. Misalkan kalau ini orang baik, dia memang secara ekonomi nggak mampu. Ya kalau misalkan kita hanya bisa ngasih riset, ya kita kasih plus-plus lah. Ada konsultasinya, ada pendampingan tipis-tipis. Bonus lah ya. Nah bonusnya gitu. Kalau saya begitu, karena saya lihat track record, kalau dia bagus, keren, kenapa nggak saya bantu? Gitu. Maksudnya saya nggak akan melihat pure business as usual, karena orang ini punya prospek memberikan manfaat kepada rakyatnya besok. Itu. Nah, menarik. Tapi kalau dia ini ya mas? Persis. Tapi kalau misalkan dia mampu ya kenapa enggak? Ayo kita kerjasama. Tapi kan pada prakteknya tidak semuanya mampu dan mereka banyak yang ngeluh. Akhirnya saya mikir ya sudah, karena ini politik saya nggak bisa berpikir seperti mana bisnis yang lain gitu. Saya harus melampaui itu dan ngomong ya udah, kalau memang dia punya kapasitas, dia punya kemampuan terbatas, ya udah saya bisa bantu. Tapi saya nggak bisa bantu lebih dari itu. Kalau memang mau dibantu lebih dari itu, berarti ya beliau harus mencari para pihak terkait untuk membantu soal logistiknya, pendanaannya. Dan ya saya bilang, coba Bapak ngobrol ke sono misalkan. Saya kenal tapi saya nggak bisa menjamin Bapak dibantu, tapi minimal kita usahakan misalkan. Jadi saya justru ngarahin. Ini sumber sini nih. Iya, jadi saya justru mengarahkan ke sana kalau memang tertarik. Kalau enggak ya Bapak cari sumber lain. Nah, jadi kalau saya sih sefleksibel itu Mas Gibran, karena politik ini kan ya tadi bukan sekedar bisnis semata ya. Jadi ada unsur-unsur value di sana karena sini untuk kebaikan masyarakat banyak. Jadi pun saya kerja sebagai konsultan, saya nggak bisa melihat ya udah orientasi saya menang selesai gitu. Tapi bagaimana proses menuju itu kan penting. Misalkan kita tim tuh biasa, misalkan kalau memang dia belum punya visi misi, kita bantu buatin bahkan. Sampai nggak punya visi misi pun bisa buatin. Jadi misalkan kita berdasarkan hasil survei kita tadi, masalahnya misalkan soal kemiskinan, pengangguran, kemudian soal lapangan kerja misalkan. Ya udah kita bedah di situ, kita bantu buat visinya supaya selesai masalah-masalah itu. Kita panggil teman-teman dosen UGM kan untuk membuat visinya apa, misinya apa, program unggulannya apa, terus 100 harinya gimana, sampai segitu Mas. Nah padahal dia nggak minta itu sebenarnya, tapi buat saya itu jadi nilai plus saya. Karena apa? Karena akhirnya saya jadi tahu daerah itu. Terus dia merasa belajar ya. Iya, sama Mas Agung ini banyak bonusnya katanya. Akhirnya repeat order. Iya, itu periode kedua pilih Mas Agung. Bisnis yang baik kan repeat order kalau saya. Bukan sekali ambil banyak selesai gitu. Karena buat saya kalau seperti itu mindsetnya, itu yang buat politik kita nggak punya value, mahal banget jadinya gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke sana, walaupun kesannya akhirnya kok begini ya, kok lu nggak rugi gitu kan, banyak teman-teman juga kan yang ngobrol gitu. Ya relatif nih, kalau misalkan lu nganggap apa ya, fokusnya hanya di situ, kelihatannya kayaknya rugi. Tapi kalau lu fokus di banyak tempat, masih masuk marginnya kan. Untung di dunia dan untung di akhirat. Amin. Amin ya Allah. Anyway Mas, apa batasan-batasan yang Mas Agung sebagai seorang konsultan politik tuh terapkan? Gini Mas, karena gini Mas, di politik itu kan yang namanya politisi kan semua pengen ngincer menang kan? Betul. Ada barrier nggak sih Mas? Kayak misal kayaknya nggak bisa deh kalau pakai cara ini gitu. Iya. Ada nggak? Ini bisa dibocorin tuh? Oke. Jadi kalau saya sederhana, mungkin yang paling taktis praktis ya, ketika saya menjadi konsultan, yang saya pastikan itu bahwa kandidat yang saya dampingi itu punya apa ya Mas, value, visi lah yang jelas gitu. Dalam artian ini orang emang punya rekam jejak yang bagus nggak? Contoh misalkan, kalau dia pernah dalam tanda petik disebut sebagai tersangka nih, izin nih. Terdakwa misalnya. Nah terdakwa, saya harus izin. Saya gitu Mas, berarti saya filter dulu nih, memastikan bahwa ini aman kan, jangan sampai saya tersangkut-sangkut seperti itu. Nah akhirnya secara konkret diamankan di kontrak tuh, misalkan di kontrak ada klausul untuk membayar jasa yang saya berikan tidak ada indikasi misalkan soal tindak pidana pencucian uang, terorisme. Jadi uang itu benar-benar clear and clean lah. Halalan thayyibah. Ya, jadi di kontrak itu saya buat kontrak, saya pastikan di situ supaya aman semua, supaya saya enak juga gitu. Agar apa? Saya kerjanya kan memang kerja profesional Mas, bukan yang aneh-aneh. Saya kerja mikir dan berat kan gitu. Toh kalau misalkan kita disangkut-sangkutin,
ya males juga. Jadi pegangannya kontrak itu satu, yang kedua memang kandidat atau calon klien ini memang dia tidak pernah tersangkut kasus yang itu secara definitif mengungkapkan dia pernah sebagai tersangka misalkan, dan itu saya hindari tuh. Nah, karena buat apa saya jadi bermasalah di belakang hari kalau misalkan itu nggak saya pastikan di awal. Nah, yang ketiga value lain itu ya ketika ya dalam perjalanan sih berinteraksi sama kandidat dan timnya memang ada yang aneh-aneh nggak? Gitu. Maksudnya ya melampaui kontrak kan, kerja kan di kontrak kan jelas apa yang kita kerjain. Ya sudah berdasarkan itu, pun kalau yang lain bonus, yang itu memang ya bagian dari keahlian saya, bukan yang lain-lain gitu. Karena kalau di luar itu ya saya izin. Kalau emang nggak cocok, nggak nyaman ya sudah kita berhenti di sini. Ya karena mulainya baik-baik, ya berhenti juga baik-baik kan. Kalau saya kan seperti itu. Emang dari awal niatnya emang mau baik kan Mas, kita mau ngapain gitu. Jadi value-nya sebatas itu sih Mas yang selama ini saya lakukan. Sehingga ya apa ya, ya semoga seterusnya aman-aman aja, amin. Insya Allah aman sih. Ketik amin di kolom komentar. Ya soalnya kalau misalkan, kan ada beberapa juga senior-senior sempat dipanggil. Karena memang istilahnya kemeja hijau lah ya. Bukan kemeja hijau Mas, ya dipanggil pihak penyidik untuk ditanyakan sumber asal. Misalkan servis kita survei, sumber membayar survei itu dari mana kan? Gitu. Sebenarnya kita enggak paham kan, seperti itu. Ibarat kata Mas Gibran beli, saya sering pakai analogi ini. Mas Gibran beli coklat di sebuah toko, kemudian Mas Gibran bayar ke kasir. Contoh di Koperasi UGM misalnya. Betul. Nah terus ditanya sama kasirnya, maaf Mas Gibran, uang Mas Gibran bayar coklat dari mana? Lah urusan apa? Urusan apa ente gitu kan? Ya makanya ibarat kata dia bayar survei kita, jelas yang kita kerjain ini surveinya, terus dia tanya sumber uang. Kita kan nggak mungkin nanya sama klien kita, maaf Pak, Bapak uangnya dari mana? Kan nggak mungkin kita nanya gitu. Ya sudah, ketika dia take kontrak, kita kasih survei, selesaikan kerjaan kita. Tapi itu sempat juga berapa senior dipanggil, ya dipanggil, ditanya sumber pendanaan dari mana dan harus dijelaskan dalam konteks sebagai saksi ya di penyidik. Ya kan, tapi lumayan agak shock terapi juga itu. Belum lagi seorang Agung Baskoro ya. Tapi kalau saya belum. Alhamdulillah. Senior yang lain. Semoga tidak gitu. Senior yang lain. Enggak, insya Allah enggak Mas. Amin, amin. Senior yang lain itu beberapa dipanggil Mas, penyidik gitu. Jadi harus ditanyain pertanggungjawaban itu dari mana. Kena apa sih Mas ya? Senior. Makanya, wah ini jadi pelajaran juga. Makanya akhirnya saya buat kontrak itu, terus saya mastiin kandidatnya gimana. Ya terus ya ini orang aneh-aneh enggak requestnya gitu. Makanya saya kalau misalkan udah kayak gitu kan memang harus ya. Pokoknya kan lumayan ya Mas ya, tapi kan daripada bermasalah ya sudah, kadang kita harus legowo, rezeki nggak kemana kan gitu akhirnya. Kalau niatnya baik insya Allah baik sih Mas. Iya. Tapi anyway juga Mas. Iya. Banyak kritik terhadap kondisi demokrasi kita belakangan ini, terutama pasca Pilpres kemarin. Betul. Ada politik gimmick yang rasa-rasanya sangat kadarnya itu berlebih. Overdosis. Iya. Itu gimana pandangan Mas soal itu? Iya. Terutama sebagai seorang konsultan politik beken gitu. Amin. Ya. Gimana tuh? Iya, pencitraan sah-sah saja di era sekarang, asal basisnya kerja nyata ya Mas. Ya memang itu otentisitas dia gitu. Pun kalau memang mau dibuat tidak jauh dari dirinya, karena bila sudah berlebihan yang terjadi justru kan manipulasi kepada publik itu sendiri. Satu, yang kedua juga kandidatnya kesusahan nanti menyesuaikan diri. Dia bingung kalau disuruh misalkan dia bukan orang yang merakyat, sosok merakyat gitu. Terus dia misalkan bukan orang yang misalkan sangat cerdas, terdidik gitu, kita paksa pakai bahasa-bahasa akademis kan mumet Mas gitu. Jeblok. Iya, apalagi misalkan dia nggak cocok di forum-forum yang kayak mahasiswa kampus gitu-gitu, kita suruh dia kan susah gitu. Nah jadi maksud saya ya kandidat ini punya apa potensinya, itu aja dioptimalkan. Nah, itu yang di branding. Dari modal itu di branding, nanti ada data survei, monitoring macam-macam, ya sudah dilengkapi itu. Jadi pencitraannya benar-benar ya pencitraan yang otentik, orisinil, apa adanya gitu. Tetap ada value-nya pasti lebih powerful kalau menurut saya ketimbang dikemas artifisial banget. Ya, di kosmetiknya terlalu tebal juga kan orang males, apalagi sekarang masyarakat makin kritis. Sosiodemografi pemilih Gen Z milenial makin besar, otomatis ya mereka akan melihat perintilan-perintilan yang itu mungkin bagi generasi di atas mereka itu nggak terlalu penting, tapi bagi mereka itu
matters, iya. Dan mereka melihat, wah ngapain milih orang yang begituan, mending yang asik, yang memang otentik, yang ya memang apa adanya, dan dia benar-benar real memperjuangkan kepentingan mereka kan, seperti itu. Jadi kalau saya sih memang menyayangkan, tapi kadang itu seringkali apa ya Mas, terabaikan karena kebutuhan-kebutuhan ya tadi soal suara pemilih yang dianggap elektoral lah ya. Iya, karena kalau nggak dicitrakan begini begono, nanti nggak dapat perhatian, kemudian dapat pemilih yang maksimal seperti itu. Padahal sebenarnya pemilih itu akan datang dengan sendirinya kalau memang kita punya value, punya apa ya situasi, uniqueness sendiri gitu. Uniqueness dalam artian ya yang sangat beda dari yang lain kan lawan-lawan politiknya. Kalau enggak, ya buat apa mereka memilih seperti itu. Harus ada unique selling point sih. Persis. Sama kayak produk-produk yang lain kita create, bedanya ini kandidat kan. Ya kalau produk kandidat ini ya mau nggak mau sebenarnya seperti produk lain, cuman lebih menantang karena pemilihnya ini dinamis, perilakunya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kan. Jadi ketika mau pemilihan bisa jadi berubah lagi menjelang minggu tenang, nanti berubah lagi menjelang H-1, nanti berubah lagi ketika hari H, karena banyak faktor tadi kan, banyak informasi, banyak godaannya dan seterusnya, seperti itu. Pusing juga jaga suara ya Mas ya? Pusing banget. Udah kayak jagain jodoh orang ya? Anyway Mas, Mas Agung. Lagi curhat ya Mas? Gak lanjut. Tapi gimana cara Mas Agung memastikan agar tadi, Mas kan tadi bilang bahwa Mas memermak atau mendandani tadi. Betul. Merias para kandidat itu dengan apa yang dia miliki. Gitu. Betul. Ada cara spesifik nggak Mas buat Mas Agung untuk mempertebal substansi gitu? Oke. Biasanya di survei itu ada sebuah branding paling powerful namanya merakyat. Oke, Indonesia suka orang merakyat ya? Rakyat, jadi pemimpin manapun yang bisa merebut brand itu maka kemungkinan menangnya lebih besar ketimbang kandidat yang tidak mengambil brand itu. Nah, misalkan kayak Mas Gibran, gimana mencangkok brand merakyat di Mas Gibran? Ya kalau saya lihat dari sini Mas Gibran udah cukup catchy sebagai pemimpin yang merakyat. Tinggal kurang bagus bajunya ya? Iya, tinggal ketika nanti misalkan belusukan. Saya foto nih Mas Gibran, angle yang merakyat gimana? Oh, Mas Gibran gendong anak. Oh iya sih, bagus sih. Gendong anak, Mas Gibran sambil senyum, menghibur gitu kan? Satu. Yang kedua, ketika Mas Gibran di sosmed, biar merakyat gimana? Oh ya sama aja. Ketika bareng keluarga makan di sebuah resto dengan suasana hangat, ceria, itu kan bisa dapat angle itu. Fotonya gimana? Sampai di level itu Mas. Fotonya, ekspresinya. Oh gitu Mas? Ya kan rakyat itu ya seperti rakyat kebanyakan. Humanis gitu. Ya humanis, terus juga ya istilahnya family first gitu. Oh iya, family man lah ya. Orang Indonesia family itu. Jadi apapun hadir di tengah keluarga, ngantar anak sekolah, ajak liburan anak, itu kan merakyat itu kayak gitu-gitu. Atau misalnya ketika nanti sama warga selain gendong tadi, ngobrol di ronda, pos ronda santai gitu, atau makan di warteg. Ya, jadi memang sebenarnya kan istilahnya kalau itu kebiasaan kita ngalir semuanya. Dan itu biasa kan, Mas Gibran biasa melakukan itu ketika zaman mahasiswa misalkan, ketika di luar kampus juga biasa gitu. Jadi sebenarnya angle-nya banyak Mas. Yang jadi soal kalau konsultannya nggak kreatif, kandidatnya nggak mau capek, itu yang ribet tuh. Ya, nah karena kita tantangan juga kalau kandidatnya nggak mau capek, males dia belusukan, itu menantang bagi kita mencari angle, mengkondisikan dia. Karena kan ini situasinya ekstrim nih, cuaca panas, kadang hujan, masyarakat nggak mau diatur, kadang sesuka hati. Jadi kan kita mau nggak mau memastikan itu semua kan, sehingga dapat angle yang pas. Oh ini merakyat, oh di sini yang paling bagus ekspresinya, dan itu pasti dia di banyak tempat dikelilingi oleh tim tim branding lah seperti itu. Jadi taktis praktisnya begitu, jadi merakyat, di survei, di riset, sampai turun ke bawah, ya angle-nya, framingnya, agenda settingnya, brandingnya terintegrasi Mas. Sampai nanti di-upload di sosmed, Instagram, YouTube, TikTok.
Ilustrasinya sederhana begitu. Tantangannya berat karena gini Mas, kalau saya lihat penjelasan Mas Agung tadi ya, Mas Agung tuh kayak seorang penjual. Bedanya barang yang dijual ini makhluk hidup yang dia punya psikologi, dia punya mood. Betul. Nggak semua. Dan berubah-berubah. Iya Mas, kan kadang calon kandidat itu kan pas saya nyalon ketua BEM dulu kan juga kadang capek, mentalnya drop dan segala macam. Gimana cara Mas Agung memastikan bahwa kandidatnya ini itu tuh fit, prima, dan siap untuk menjalankan saran-saran Mas Agung? Iya. Kandidat ini kan rata-rata bukan orang biasa nih Mas. Oke. Dia tokoh publik, apakah sebagai pengusaha, apakah memang birokrat, politisi ya. Ya yang saya pastikan dulu, saya ngajak ngobrol 4 mata dulu Mas. Oh. Atau sama heart to heart ya? Iya, heart to heart sama keluarganya juga. Saya pasti akan ngobrol panjang, lebar, maunya gimana, kalau begini gimana. Oh. Terus ada concern nggak tertentu, saya kayak dalam tanda petik kayak dokter atau psikolog yang mewawancarai atau mendiagnosis pasiennya dulu nih. Ini orang ada sakitnya nggak? Ini orang ada keterbatasannya waktu. Kalau dia punya keterbatasan waktu, berarti relawan saya harus banyak untuk menjadi duta-duta besar dia, konsuler-konsuler dia supaya bisa menjangkau masyarakat semua. Kalau dia punya banyak waktu, relawannya nggak perlu banyak. Karena ini ada konsekuensinya Mas setiap diagnosis itu. Oh. Gitu. Jadi saya harus obrolin itu semua. Terus budgetnya gimana? Karena kan ini kontraksinya ke kantong dia kan. Kalau semakin sering turun ke bawah berarti budgetnya mesti lebih besar. Berarti saya harus banyak optimasi di sosial media, di media kan. Supaya ada shifting budget yang pas dan seimbang lah, nggak mengganggu. Jadi hal-hal semacam itu saya pastikan di awal Mas. Kesehatan dia, keuangan dia, waktunya dia, ada concern-concern lain, itu semuanya saya cek. Dan setiap waktu saya brief apakah lewat saya atau tim misalkan, dan saya turun lapangan biasanya. Jadi misalnya 1 bulan, minimal 1 pekan dari 1 bulan itu pasti saya turun lapangan mendampingi kandidat. Karena saya dibesarkan di lapangan Mas. Kesini-sini aja saya jadi analis yang kesana kemari. Aslinya saya orang lapangan. Dari TV ke TV ya? Iya Mas, sekarang karena satu dan lainnya terseret-seret jadi analis. Awal mulai saya konsultan Mas. Nah kalau sebelumnya itu dari analis, tracknya biasanya ke konsultan. Nah kalau saya kebalikannya, dari konsultan ke analis. Gitu. Sehingga sekarang bisa istilahnya bisa ngamen di sana sini itu karena berawal dari kerja konsultan. Masih punya pengalaman di bawah gitu. Di lapangan. Sering. Jadi makanya awal mula tuh saya dari lapangan dari 2012. Dari 2012 saya di lapangan. Saya kelas 6 SD. Di 2000 saya kelas 13 tahun. Ya sebelum jadi konsultan profesional, saya di kampus juga kerja-kerja politik, tapi kan sama kayak Mas Gibran di BEM gitu ya, memenangkan Presma, ikut partai mahasiswa. Tapi ya menurut saya ya nggak jauh-jauh beda sih Mas, cuman bedanya sekarang skupnya besar uang lingkupnya, terus kita dihargai secara profesional gitu. Itu tuh yang memang istilahnya jadi penyemangat. Iya. Kalau di kampus kan dikasih 2M, makasih Mas. Iya. Dikasih 2M, makasih. Iya. Makasih Mas Agung. Kalau ini 2M beneran. Ya kalau nggak 2M ya kasih menteri lah di BEM ya. Terus Mas Agung, tadi kan Mas Agung sempat jelasin soal Mas Agung dampingi kandidat ke lapangan dan sebagainya. Sebenarnya secara teknis nih Mas, bisa ngasih gambaran singkat nggak? Katakanlah saya misalnya nyalon bupati misalnya. Bisa jelasin nggak tahapan-tahapannya seperti apa Mas Agung? Biar teman-teman juga tahu, barangkali mau menggunakan jasanya Mas Agung, silakan nanti. Dengan senang hati menjelaskan. Amin. Jadi pertama utamanya itu riset dulu Mas, kalau kita survei tadi. Survei opini publik, melihat tren perilaku pemilih di kota, kabupaten terkait ya, di mana misalkan. Dan yang kedua, saya monitoring media tuh. Media monitoring, sosmednya, media masanya. Ini medianya si kandidat? Media lokal di daerah kabupaten itu atau kota itu. Terhadap si kandidat ini ya? Terhadap si kandidat maupun terhadap isu pilkada yang sedang akan berlangsung misalkan. Nah jadi dari data survei dan data media monitoring itu saya kompilasi, saya peres, kemudian saya sampaikan ke kandidat. Pak, ini yang harus Bapak lakukan. 1 ini di udara, di darat ini. Yang ketiga di laut ini. Di luar udara, darat, dan laut ini harus yang ini juga dilakukan. Jadi rekomendasinya ya 5-10 poin lah di awal. Kalau dia cocok lanjut, kalau enggak ya sudah berhenti. Jadi riset dulu semuanya, data dulu Mas. Terus di offering ke, di-propose ke. Jadi ini mau dilanjutin nggak Pak ke pemenangan? Oh nggak usah Mas, saya ada timnya. Sudah, saya di data aja.
gitu, disurvei aja. Nah, tapi kalau dia bilang lanjut Mas, ya sudah saya lanjutin, saya follow up tuh langkah-langkah itu. Mas dampingi gitu ya? Saya dampingi sampai saya turunkan tim mendampingi si kandidat. Ya kita buat reporternya, fotografernya, videografernya, konsultannya, bahkan drivernya juga spesifik kan. Karena driver? Ya karena ini kan harus ngikutin nih. Iya sih Mas. Ya kan melekat supaya angle-nya dapat kok. Taktis, praktis kan. Nggak mau kita nerjunin tim juga Mas. Yang itu saya masuk juga di situ. Gitu. Yang 1 bulan tadi ada 1 pekan saya turun lapangan memastikan sistem saya kerja nggak. SOP-nya sesuai nggak. Karena kan kandidat akan feedback saya, Mas Agung ini timnya kok nggak maksimal ya di lapangan. Kok nggak ikut dampingi saya misalkan. Atau Mas Agung ini bagus, keren timnya Mas. Boleh nggak ditambah lagi timnya? Oh boleh, asal budgetnya juga ditambah. Jadi jangan 2M ya? Iya gitu. Jadi kalau saya sih se-fleksibel itu Mas. Atau ya sudah Mas kita kayaknya karena sudah didampingi 1 bulan ini kayaknya cukup deh Mas. Saya bisa membuat sendiri. Oh ya nggak apa-apa silakan Pak gitu. Pasti akan fleksibel ya Mas? Saya se-fleksibel itu. Walaupun yang lain belum tentu ya Mas. Maksudnya tiap konsultan beda-beda. Kalau saya menyesuaikan kandidat aja karena buat saya ini kan dinamis ya kerja konsultan politik, bukan konsultan bisnis yang memang harus ikut pakem dan sebagainya. Kalau dia sudah merasa nggak nyaman, kalau dia sudah merasa istilah punya keterbatasan, saya akan berhenti. Jadi saya pengennya itu, ini mungkin terlalu ideal ya, tapi buat saya bisnis itu harus nyaman sama nyaman, apalagi ini politik kan, jangka panjang kalau saya melihat otomatis kalau kenyamanan itu sudah berkurang bahkan hilang, susah nanti Mas. Pasti di belakangnya pasti masalah aja yang ada. Ada ekses negatif. Iya, pasti dia akan mencari-cari kekurangan kita, pasti ada yang nggak nyaman. Makanya saya selalu nanya, gimana Pak tim kami? Sudah sesuai belum dengan harapan? Ada yang kurang nggak? Ada yang perlu ditambahi? Seperti itu. Apa tantangan terberat atau hambatan? Iya. Atau bukan hambatan. Iya. Pengalaman yang paling membuat Mas merasa ini pengalaman paling berat nih sebagai konsultan politik. Bisa cerita nggak? Sebenarnya kan bisnis itu udah nggak pasti ya Mas ya. Oke. Apalagi bisnis politik. Jadi ketidakpastiannya itu sangat udah kayak judul eksponensial. Eksponensial benar. Jadi enggak jelas. Saya udah tanda tangan kontrak aja, itu bisa nggak jadi Mas. Saya udah nurunin tim aja, itu bisa nggak ditransfer misalkan. Seperti itu. Bahkan kerjaan udah jadi, itu nggak dilunasi. Jadi kalau saya di politik itu seperti itu ekstrimnya gitu. Jadi ya kalau saya ya kadang ya menghelus dada dalam artian kalau udah kayak gini kan saya harus kerangkai di kontrak tuh. Ya kalau misalkan di kontrak DP 50%, kalau saya 70% misalkan. Iya. Jadi dia kabur silakan. Kalau dia nggak 70% saya nggak mau. Ya tapi ada juga yang udah kenal, kita tahu 50% dulu lah Gung. Paham. Ya saya koncoisme ya. Siap, laksanakan. Jadi pasti gitu kan. Saya termasuk yang berapa Mas? Kita ngomong di belakang. Oke. Gitu sih Mas. Jadi ya ekstrimnya begitu Mas. Jadi ya sampai nggak bayar Mas? Nggak bayar, nggak dilunasin gitu. Jadi pernah semua hal kita pernah ngalamin dan kalau saya kan ya istilahnya ya sudah ini kan mungkin pembelajaran juga buat saya. Tapi pun saya mau bawa panjang juga ngapain juga. Sehingga saya mikir ya udah. Tapi dia nggak enak sama saya kan orang itu. Dia tahu pasti. Pas ketemu ngelipir. Tapi ya saya santai aja, maksudnya bukan orang yang dendam ya. Maksudnya dia maksudnya dia punya, saya tahu aja keterbatasan, ya sudahlah. Mungkin saya dapat rezeki dari yang lain gitu aja, sesederhana itu supaya lempeng gitu. Jadi akhirnya ya saya ngerasa sekarang lebih banyak kemudahannya buat saya ya dengan prinsip seperti itu. Klien ataupun calon klien yang berkomunikasi ataupun bekerja sama dengan saya juga dia paham standar saya karena saya nggak mau nyulitin, nggak mau mudahin aja ya sudah. Jadi ngalir aja kita. Dan rata-rata banyak kan klien-klien itu datang sendiri Mas. Gitu. Jadi justru gini menariknya di bisnis politik ini makin dikejar makin jauh. Ya tapi harus diusahakan. Udah kayak doi ya? Ya gitu. Jadi kadang ini mungkin rezeki kali tergantung amal ibadah juga kali ya. Jadi makin saya ngotot itu makin jauh. Tapi kalau santai, tenang, sabar, datang bahkan tiba-tiba muncul gitu kan. Saya kayak gini, ini mungkin ada yang bekerja kan gitu. Nah, saya beruntung karena hari ini media sosial begitu masif bekerja sehingga saya sangat terbantu di situ. Jadi nggak perlu harus
door to door. Sudah marketingkan diri. Ayo Pak pakai enggak ya sudah jadi dikontak nggak sengaja ya atau di ngisi podcast sama ya, hostnya bisa. Nah di endorse sama siapa ya sudah saya kayak gitu-gitu Mas jejaring akhirnya gitu karena kan usaha kayak gini nggak bisa dijual di marketplace kan bingung Facebook juga orang jual Facebook mau siapa yang mau disurvei siapa yang mau di tapi dia bingung juga ini jasa apa ini nggak jelas gitu sih. Jadi se-fluktuatif itu ya Mas. Sangat ketidakpastian adalah kepastian dalam politik ya. Betul gitu. Sedinamis itu ya berarti memang di bisnis ini sangat apa ya, fleksibel. Jadi kelenturan kita, fleksibilitas kita dituntut supaya ya kita bisa agile, adaptif terhadap berbagai macam dinamika dan perubahan sih gitu. Oke Mas, menarik. Ya. Udah panjang lebar ya kita bahas. Ya. Perkonsultanan politik ini kan. Karena ini Mas, pekerjaan ini tuh bukan pekerjaan yang dicita-citakan oleh banyak anak SD. Gak mungkin dong anak SD. Cita-cita kamu jadi apa? Konsultan politik, gak mungkin dong. Ya dokter atau pilot minimal. Proses sih Mas kalau saya lihat. Nah, ini bisa Mas, seorang Mas Agung itu memutuskan untuk terjun ke pergulatan ketidakpastian ini. Iya, jadi ke bidang konsultan politik. Betul. Jadi sederhana Mas, saya tuh awal mulanya nih, maaf kalau terlalu panjang nanti. Saya tuh kan seneng ilmu sosial. Oke. Dulu waktu kecil almarhum ayah tuh membelikan saya tuh RPUL namanya, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Nama Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap RPAL. Saya baca itu tuh cepet. Nah, emang hobi dari awal ya? Dikasih buku pintar tuh. Iwan Gayo itu. Nah, seri senior. Tebal tuh, nama negara, mata uang gitu-gitulah. Macam-macam pengetahuan umum. Saya senang juga. Tapi kan bapak saya waktu itu punya keterbatasan ekonomi kan. Ya. Nah, akhirnya nanti dulu lah beli bukunya ya, yang lain lagi. Emang sudah banyak buku ya dari SD gitu. Akhirnya saya menemukan kesukaan saya tadi, ini kayaknya ilmunya ilmu politik deh gitu. Ketika saya SMP. Oh Mas udah sadar sejak SMP itu ya? SMP karena merasa ini kayaknya cocok nih. Nah waktu SMA saya ngambil IPA justru, tapi ini tetap saya tekuni nih. Ya pengetahuan umum soal politik, soal hubungan internasional gitu. Nah waktu kuliah akhirnya saya putusin untuk ngambil ilmu politik pemerintahan di GM. Nah di situ saya ketemu banyak interaksi kan, dinamika politik kampus lah gitu. Ya. Nah, semakin terpupuk ya Mas ya. Iya, di kelas dapat teorinya, di BEM dapat prakteknya. Nah, ini makin seru nih. Nah, akhirnya ketemu tuh sama senior. Nah, kakak kelas namanya Mas Hanta. Tracking. Oh iya tahu Mas. Nah, sebelum itu saya ditawarin juga sama beberapa senior tapi bukan kakak kelas. Jadi sampel tracking waktu sebelum saya lulus saya ditawarin sama Mr. Q, Pak Kodari, Indobarometer. Beliau kan S3 di UGM tuh, doktoral. Nah, saya bantulah di awal-awal untuk ya nyari kos, beliin buku, fotokopi buku. Di UGM ya Mas ya? Di UGM, Mr. Q gitu kan, Indobarometer. Terus yang ketiga sama Mas Bima Arya, Carta Politika. Nah, ditawarin tuh, udahlah lo di sini aja. Nah, saya pikir-pikir di antara poll tracking, Indobarometer sama Carta, mana nih yang prospek? Nah, saya milih poll tracking karena baru. Benar. Nah, saya habis lulus, saya milih poll tracking. Ya sudah, saya dari 2012 sampai 2016 di poll tracking tuh belajar gimana jadi analis dan konsultan bareng Mas Hanta. Jadi itulah awal mulanya, sehingga pada satu waktu setelah selesai semua proses itu saya buat sendiri Trias Politika Strategis karena melihat kayaknya nih prospek juga, apalagi momennya pilkada serentak 2024 kan, 2024. Jadi setelah 2016 sampai 2024 saya aktif di banyak company lah Mas, di luar poll tracking gitu. Jadi ada di swasta, ada di multinasional, sampai pada satu momen buat sendiri. Dan saya melihat ini ada momen bisnis yang besar gitu, karena seideal-idealnya seorang atau sebuah institusi konsultan itu paling banyak handle maksimal 5-10 kandidat. Itu pun udah kelimpungan Mas. Per momen pilkada, pileg gitu kan.
gak mungkin bisa diambil semua kan. Nah saya istilahnya baca momen itu kayaknya ada peluang nih yang baru-baru yang kecil-kecil kayak saya untuk muncul, dan benar saya buat Trias itu tahun 2021. Akhirnya kita dapat momen itu. Kita alhamdulillah kemarin di Pilkada dipercaya sama Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Perindo secara institusional. Tapi secara person PDIP ada, PKS ada. Seperti itu. Nah, PKB nyusul nanti 2029 atau sebelum momen itu. Nah, dipilih kita dampingi ke lain juga. Secara profesional ya, personal gitu. Ada anggota DPR RI beberapa, calon gubernur beberapa, bupati, wali kota beberapa. Jadi bacaan saya atas situasi politik dan sistem kita yang serentak tadi ternyata pas gitu loh dengan momen bisnisnya. Akhirnya sekarang ada pasarnya ya. Efeknya sekarang ya tadi setelah momen ini selesai saya lebih banyak terlibat di sebagai analis Mas gitu. Jadi awal mulanya dari konsultan itu baru ke analis yang researchnya gitu. Makanya di luar dugaan saya karena biasanya analis dulu baru konsultan. Nah kalau saya kebalik petnya itu. Jadi saya melihat memang ya ini kembali ke masing-masing nih kan, tiap orang punya jalannya, tiap jalan ada orangnya lah gitu. Jadi ya tinggal kita mau memanfaatkan momen itu enggak, dan saya yakin tiap profesi, tiap orang punya momennya. Tinggal kita terus berproses dan bersabar untuk mencapai hasil yang maksimal kayak gitu. Sangat Mas, apa cerita dari Mas Agung itu apa ya? Wujud seorang makhluk politik yang paripurna gitu. Dari kecil emang suka apa namanya? Tapi ngalir Mas, ngalir dan banyak dipengaruhi orang tua kan gitu. Dan itu nggak sengaja saya lihat dan ternyata saya cocok gitu. Jadi, nyaman di dunia ya, ini. Ya jadi ya tinggal kita hati-hati saja sih Mas. Iya sih Mas. Kalau enggak banyak ranjau di politik. Iya, banyak banget. Ampun. Salah langkah selesai itu barang kan. Kita mulai masuk soalan Mas. Kondisi demokrasi di Indonesia. Apa pandangan Mas Agung selama Mas Agung berkarir di dunia konsultan politik ini? Terutama Pilpres kemarin. Betul. Ada fenomena apa menurut Mas Agung? Iya, ini sisi-sisi lain sih ya Mas. Kadang banyak anomali-anomali dalam realitas sosial itu karena ada intervensi dan faktor X biasanya. Jadi tidak sesuai data survei ini. Tiba-tiba di survei kalah, kok ini menang. Tiba-tiba 2024 ini kemarin? Banyak Mas. Pilkada, Pileg, Pilpres juga saya kira dalam beberapa wilayah misalkan. Karena ada banyak faktor X-nya Mas, yang itu ya kita tahu sama tahu lah, kalau saya jelaskan jadi rame nanti. Jadi banyak sensor nanti. Saya bilang faktor X banyak. Dan itu beneran terjadi Mas? Iya, mesti. Nggak mungkin data itu anomali kalau nggak ada yang bekerja dan bergerak instrumen-instrumen tertentu itu. Dan kalau dalam bahasa MK kan terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Karena data survei itu mengcapture semua hal Mas. Kalau ada anomali mesti ada sesuatu. Berarti gini Mas, Mas tuh memberikan report itu nggak asal Bapak senang ya? Objektif. Iya. Sampai pada satu momen saya dibenci tim saya pernah juga. Karena data saya tuh apaan sih, gue udah capek kerja lo bilang nggak kerja. Ya karena dia hanya mengcapture satu wilayah, sementara kan kita satu provinsi, satu kabupaten, minimal kan satu kota gitu. Kita nggak ngomong per kecamatan. Jadi ini gambar besarnya, ini metodologinya, ini sistem IT-nya, aplikasinya. Ya kalau dia mau bantah, dia punya sistem, mesti punya sistem IT, dia harus nunjukin data surveinya, ya data versus data kan Mas. Nggak bisa kata versus kata. Karena saya data, bukan katanya, datanya. Bukan rasa-rasanya, datanya kalau saya. Gitu kan nggak bisa kalau politik pakai katanya, rasa-rasanya, nggak bisa saya. Ya boleh, ya ketoe nggak bisa. Jadi kalau saya datanya baru berikutnya saya rasanya. Boleh. Karena ini kan udah intuisi kan. Udah jam terbang kalau udah intuisi. Karena udah bertungkus-tungkus sama data, fakta, dan pengalaman sebelum-sebelumnya. Nggak apa-apa pakai rasa-rasanya. Yang tadi juga boleh, cuman nggak cukup hanya itu ketika ngomong sama orang kayak saya. Karena saya pakai data dan pakai rasa. Kalau dia cukup hanya pakai rasa, nggak bisa. Karena datanya nggak dijawab sama data saya kan. Seperti itu. Jadi kalau saya anomali-anomali itu sih yang memang makin kesini makin sering terjadi dari pemilihan yang kita lakukan. Dan di sini peran pengawasan menjadi vital. Pengawasan, penegakan hukum atas sistem pemilu kita ya. Iya, itu
celahnya di situ selalu Mas, yang membuat akhirnya banyak yang trauma ikut pemilu. Oh, sampai trauma Mas? Trauma karena habis banyak kalah, terus yang terpilih pusing, gimana nih balikin modal, jatuh-jatuhnya korupsi kan, jatuh-jatuhnya nggak maksimal kerja gitu, dia harus mikirin, jadi harus punya set job yang lain untuk bisa survive sebagai anggota dewan, misalkan sebagai kepala daerah, kan udah nggak bener mindset kayak gitu. Nah bagaimana caranya sekarang misalkan di Komisi 2 merevisi undang-undang paket politik kita gitu, supaya apa? Supaya nggak trauma, kandidat yang terpilih, kandidat yang kalah, masyarakat yang terlibat, sehingga pemilu kita lebih baik. Dan kalau saya melihat peluangnya besar untuk bisa buat sistem pengawasan yang optimal itu, ya manfaatin lah robot-robot itu, drone yang canggih, apa kayak ditambah, dibanyakin orangnya, atau seperti mungkin saya yakin, atau sistemnya dibuat jadi e-voting. Kalau e-voting kan terus kampanye elektronik, sosmed aja nggak usah pakai kan bisa sebenarnya dimaksimalin kan. Gak ada sampah. Gak ada sampah, terus lebih, apalagi sekarang semuanya udah pakai smartphone, ya udah di download aja pakai PDF, lihat tuh flyernya, lihat sosmednya. Jadi semua kandidat harus pakai sosmed kampanye, gak boleh ada APK di jalanan. Enak kan? Satu, lebih irit sosmed. Satu, yang kedua, ya tadi kalaupun nanti hari H pemilihan ada drone-nya, ada pengawas aparatnya banyak di mana-mana, mau serangan fajar, serangan duha, juhur, apa nggak bisa, udah ada yang ngawasin di tiap TPS, di tiap lingkungan, ada rondanya, dan semua masyarakat terlibat. Itu bukan hal yang mustahil ya Mas? Enggak. Tergantung willingness aja ya? Political willingness dari elit, mau nggak kayak gitu. Ini Komisi 2 ya? Iya, Komisi 2. Ya. Ada alumni kita di sana. Alumni banyak. Ada tuh di sana. Ada Bang Jul kayaknya. Bang Zul, oke, kita Komisi 2. Ya kita tutup ya Bang Zul ya. Di Komisi 2 Bang Zul, ngapunten ini. Siap. Dari hal itu Mas, iya. Ini kita berandai-andai aja. Iya. Katakanlah Mas Agung diberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Apa yang pertama kali Mas Agung akan perbaiki? Mungkin sistem pemilunya ya, dibenahi betul. Kemudian yang kedua, partai-partainya. Nah, gitu, karena ini instrumen utama demokrasi ya. Contoh misalkan kalau mau jadi anggota dewan ya maksimal 2 periode. Pembatasan tuh ya? Iya, pembatasan. Ketumnya juga 2 periode, karena presidennya kan 2 periode juga. Iya, itu kayaknya puncak yang bergetar tuh kayak partai-partai. Contoh sederhana itu, karena esensi demokrasi itu pembatasan Mas. Kalau pembatasan itu tidak hadir, bagaimana mungkin kita bisa berdemokrasi? Oke gitu, itu yang paling sederhana. Tapi kan kalau ngomong begini, ini apa-apaan bocah? Gitu. Ya, yang kedua ya pendanaan pemilu, ya politik, ya partai politik, supaya mereka lebih independen, supaya mereka lebih mandiri ya, tidak terkait kasus-kasus yang laten selama ini kita dengar, kita lihat. Jadi partainya sudah, pemilunya sudah, ya otomatis parlemennya yang terakhir. Jadi reward and punishment kepada anggota parlemen jelas gitu. Kalau yang rajin, yang kontributif, ya rewardnya apa dari negara. Kalau yang males apa. Dan kalau misalkan partai nggak bisa memberikan sanksi, negara atau publik di dapil bisa mem-PAW. Kayaknya ini nggak bener deh, gue ganti deh, ada petisi gitu online, mengganti anggota dewan itu. Jadi kalau 3 itu kita benahi, sebenarnya setengah permasalahan bangsa ini bisa selesai. Partai, pemilu, dan partai, pemilu, satu lagi parlemen gitu. Jadi itu aja sih kalau di ilmu saya ya Mas, ujung-ujungnya. Sisanya nanti kita persilakan ilmuwan atau praktisi di bidang lainnya untuk juga bekerja seperti kita. Karena memang ini PR besar sih Mas. Apalagi adanya AI gitu. Gimana menurut Mas Agung? Kalau AI saya lihat banyak membantunya kalau saya, karena saya memanfaatkan itu juga dalam setiap aktivitas gitu. Justru misalkan saya mau membuat analisa, saya bercakap-cakap dengan AI. Dengan berbagai tools AI. Menurut lo kayak gini gimana ya sistemnya? Kalau menurut lo kalau seperti ini, seperti itu, skema A, B, C, saya bercakap-cakap dulu dengan mereka gitu, sehingga saya tahu beyond dari itu seperti apa. Saya udah punya simulasi Mas, gitu, supaya jadi saya punya pikiran nih, prediksinya makin kuat, makin bagus, datanya makin solid gitu. Ketika saya menggunakan banyak tools, misalkan model Gemini, ChatGPT, atau apalagi tools AI yang lain.
Terus buat desain juga membantu kan. Iya. Karena saya akan lebih mudah membahasakan sesuatu dengan visualisasi yang oke, dan di AI kan sangat banyak variasinya kan. Asik lah ya Mas. Ya, jadi buat saya AI-nya lebih banyak manfaatnya. Cuman memang harus ada batasan-batasan etik, aturan supaya tidak misalkan melanggar hak cipta misalkan, atau misalkan mengganggu kepentingan yang lain. Misalkan desain kita jadi membuat orang nggak nyaman, jangan gitu. Jadi jangan aneh-aneh juga, terlalu liar gitu kan. Tidak ada etika normanya gitu-gitu. Jadi kalau saya melihat AI justru di politik mestinya banyak membantu, karena ini kan teknologi ya, tinggal tergantung siapa yang menggunakan dan memanfaatkan. Dan pada prinsipnya teknologi itu pasti punya sisi-sisi negatif juga. Ya udah kayak pisau lah ya. Betul, jadi tergantung siapa yang menggunakan, tujuannya apa, nah kembali ke masing-masing sih Mas. The man behind the gun lah ya. Betul sekali. Terakhir Mas, aku siap. apa ya, kata-kata pamungkas Agung, terutama buat alumni-alumni muda ya, untuk apa ya, mencerdaskan politik kita, intelektualisasi demokrasi berjalan di Indonesia. Ada pesan nggak bagi teman-teman? Jangan berpikir instan aja Mas. Hindari politik, jangan berpikir instan. Iya, mungkin untuk hal yang lain juga berproses saja. Mungkin kesannya lama, tapi sesungguhnya kalau kita tekun, concern, itu bisa mempercepat banyak hal. Nah sayangnya kesabaran kita setipis tisu, atau ya mungkin karena perkembangan dunia juga ya, semuanya cepat, super cepat semacam itu, sehingga kesabaran kita menjadi minimalis. Jadi kalau buat alumni, apalagi kita pernah dibesarkan di Jogja yang memang slow living ya, kulturnya slow living, kesabarannya revolusioner gitu ya, mestinya berproses itu sebuah hal yang beautiful, dinikmati, indah gitu. Sehingga kalau memang teman-teman akan, istilah saya, jadi mutiara, ya itu akan dengan sendirinya muncul. Tinggal dapat momennya yang pas, dan di situ memang mau nggak mau kita harus lihat sekeliling kita supaya kita bisa melihat momen-momen strategis itu kapan datang. Nah kalau di pemilu, di politik tiap 5 tahun sekali. Nah jadi kita bisa merencanakan apapun setiap 5 tahun. Seperti itu. Jangan berpikir instan ya Mas. Iya itu. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Gibran semuanya. Ngobrol panjang lebar soal perpolitikan Indonesia, demokrasi, dan berbagai macam PR ya untuk Republik ini. Semoga bermanfaat. Mas. Terima kasih. Saya Muhammad Nur pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.